Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, perkenalkan nama saya Bapak Khalis. Saya akan menjelaskan tentang statika atau kesetimbangan secara sederhana ya. Kita lihat di depan kita ini sudah ada alat peraga yang bisa memudahkan untuk memahami tentang kesetimbangan atau statika. Kesetimbangan atau statika itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kesetimbangan translasi, yang kedua adalah kesetimbangan rotasi. Kesetimbangan translasi itu terjadi kalau gaya-gaya yang bekerja pada benda itu terletak pada satu titik tangkap. Sementara kesetimbangan rotasi itu terjadi kalau gaya-gaya yang bekerja pada benda itu tidak terletak pada satu titik tangkap. Jadi antara gaya satu dengan yang lain itu berjarak atau ada lengannya. Kita lihat contoh berikut ini. Kalau misalnya saya punya balok, kemudian balok ini saya angkat dengan gaya tertentu. Nah, ini terlihat pada neraca pegas, para pemirsa, skalanya kelihatan. Nah, kalau misalnya posisinya menggantung seperti ini, maka dia mengalami kesetimbangan namanya kesetimbangan translasi, yaitu gaya berat dari balok ini itu sama dengan gaya tegangan tali yang ditunjukkan oleh skala pada neraca pegas. Para pemirsa bisa melihat skalanya. Nah, itu adalah contoh dari kesetimbangan translasi. Nah, contoh berikutnya adalah kalau kita lihat pada panel berikut ini, kita telah menyiapkan sebuah balok yang berada di atas bidang datar. Ini terlihat pada skala pada bagian bawah yang menunjukkan skala 0, artinya posisi dari bidang ini betul-betul mendatar. Kemudian dihubungkan dengan tali, dan tali dihubungkan dengan beban yang digantung. Nah, kalau posisi dari benda statis atau diam seperti ini mengalami kesetimbangan, maka gaya-gaya yang bekerja pada benda itu jumlahnya sama dengan 0 atau kesetimbangan translasi. Saya akan turun para pemirsa untuk lebih memperlihatkan peragaan kita. Jadi ini balok berada di atas bidang datar, berarti ada gaya berat, kemudian ada gaya normal. Kemudian kalau dihubungkan dengan tali, dan tali ini diberikan pengait yang bisa digantungkan beban. Nah, kalau selama sistem ini diam seperti ini, berarti gaya tegangan tali sama dengan gaya berat pada benda yang digantung. Kemudian pada bidang datar ini ada gaya tegangan tali dan ada gaya gesek statik karena bendanya masih diam. Nah, kemudian kalau misalnya benda ini kita tambahkan beban, kita akan lihat para pemirsa, kita tambahkan beban di sini, nah maka sistem akan bergerak. Nah, kalau sistem bergerak berarti tidak mengalami kesetimbangan lagi. Nah, berarti gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik karena dia berjalan. Nah, itu adalah contoh dari beberapa peristiwa kesetimbangan translasi. Nah, yang kedua adalah kesetimbangan rotasi. Contoh dari kesetimbangan rotasi dapat dilihat pada bagian bawah ini. Ada batang, kemudian di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu telah diberi pengait yang bisa ditambahkan beban di bagian bawah. Kalau posisi dari titik tumpu yang di tengah itu sama persis, maka akan terjadi kesetimbangan. Berarti gaya yang terjadi adalah ada gaya berat pada lengan kanan, kemudian ada gaya berat pada lengan kiri. Kemudian kalau dia tidak setimbang akan mengalami rotasi. Jadi kalau lebih berat bagian kanan akan mengalami bagian gerak rotasi begini. Kalau berat sebelah kiri akan mengalami gerak seperti ini. Nah, sehingga
ketika terjadi kesetimbangan itu terjadi kesetimbangan rotasi. Nah, gaya-gaya yang bekerja para pemirsa, ini ada gaya berat ke bawah dari lengan kiri, kemudian ada gaya berat dari bagian kanan, lengan kanan, kemudian di sini ada gaya normal ke atas dari titik tumpu yang digunakan. Nah, sekarang para pemirsa, kalau misalnya pada bagian lengan kanan kita tambahkan beban, nah maka tidak lagi terjadi kesetimbangan antara lengan kiri dengan lengan kanan. Karena apa? Karena torsi yang menyebabkan rotasi di sebelah kanan itu lebih besar daripada torsi pada bagian kiri. Apa itu torsi, Pak pemirsa? Torsi adalah gaya dikalikan jarak atau lengannya. Jadi torsi adalah besaran fisika yang menyebabkan terjadinya gerak rotasi. Nah, jadi supaya ini terjadi setimbang lagi, bagaimana caranya? Maka beban kiri dengan beban kanan harus sama besar supaya torsi searah jarum jam sama dengan torsi yang berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, sekarang kalau di sebelah kanan kita tambahkan beban, sementara bagian kirinya tidak, supaya terjadi kesetimbangan lagi gimana? Yaitu dengan mengatur jarak lengannya, para pemirsa. Jadi ini saya atur jarak lengannya tidak lagi sama. Jadi yang di sebelah kanan akan kita kecilkan gitu. Nah, kemudian kita atur kembali. Nah, ini lebih berat dari sebelah kanan. Nah, kalau bisa terjadi setimbang seperti ini, kita kurangi jaraknya. Nah, kalau terjadi setimbang seperti ini, berarti lengan dikalikan gaya berat itu sama dengan torsi di sebelah kanan harus sama dengan torsi lengan di sebelah kanan kali beratnya. Jadi kalau berat di sebelah kiri lebih besar, berarti lengannya harus lebih pendek. Kalau lengannya lebih panjang, maka masanya lebih besar. Nah, itu adalah contoh dari kesetimbangan rotasi. Nah, demikian kira-kira gambaran jenis kesetimbangan translasi dan rotasi. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.